Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari alur cerita series Knuckles Part 2 untuk episode 4 sampai 6. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Keesokan paginya, Wade memulai kegiatannya dengan mengambil makanan yang tersedia di kulkas ibunya. Lalu, di tengah aktivitas santai itu, Wade melakukan sebuah kecerobohan yang membuatnya terpeleset hingga akhirnya tubuhnya menggelinding dalam jarak yang sangat jauh. Tak lama setelah Wade menghilang akibat kejadian itu, Knuckles sengaja tidak pergi untuk menyelamatkannya karena ia ingin Wade memanfaatkan situasi ini untuk belajar menjadi pejuang. Sementara itu, Wade kini berada di lokasi yang cukup jauh dari rumahnya. Lalu saat akan pulang, Wade tiba-tiba ditemui oleh Jack, mantan kapten tim bowlingnya yang juga merupakan seorang pemburu. Ternyata Jack sedang mengikuti sayembara penangkapan Wade yang kini mulai populer di kota itu. Sambil membawa Wade, Jack akhirnya memulai perjalanannya untuk mengambil hadiah sayembara. Di tengah situasi ini, Wade terus berharap agar Knuckles tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Meski harapan itu tak terkabul, Wade sempat dihubungi oleh Knuckles. Di situ Knuckles meminta Wade untuk tetap tenang menghadapi masalah ini karena itu juga termasuk latihan untuk menjadi pejuang. Sesuai arahan dari Knuckles, Wade akhirnya bermeditasi sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun kemudian Jack mengaktifkan listrik sel untuk menyetrum Wade hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Saat Wade berada di alam bawah sadarnya, ia ditemui oleh roh Pachacamac, sang ketua suku Knuckles. Di sini, Mac mengisyaratkan bahwa untuk menjadi pejuang sekuat Knuckles, maka Wade tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hati dan mental. Setelah memetik pelajaran penting dari Mac, Wade akhirnya bisa bangkit dan berhasil menjebol bagian atas sel yang menjadi titik lemah. Mengetahui kejadian ini, Jack langsung menantang Wade untuk melakukan duel pedang. Tanpa ragu, Wade akhirnya menerima tantangan Jack agar ia bisa segera melewati situasi yang merepotkan ini. Sambil menumpangi kendaraan mereka yang berbeda jauh, Wade dan Jack bersiap memulai duel pedang. Jack akhirnya kalah dengan mudah hanya karena ia berusaha menghindari serangan Wade yang berhasil memotong rambut panjangnya. Nah, karena rambut panjang itu menjadi simbol kegarangannya, mental Jack kini menjadi jatuh karena telah kehilangan rambutnya itu. Akibat masalah sepele ini, Jack takut melawan Wade dan hanya bisa tunduk kepadanya. Jack akhirnya melarikan diri secara memalukan setelah ia mematuhi perintah Wade untuk menyerahkan jaket dan motor kesayangannya. Dengan penuh rasa percaya diri dan bangga, Wade pulang dengan menggunakan jaket dan motor Jack. Knuckles pun turut senang melihat keberhasilan Wade melewati tantangan tadi, sehingga ia mulai meyakini bahwa Wade sudah siap untuk menjadi pejuang. Sementara itu, Willow dan rekannya Mason diculik dan diserahkan kepada pembeli Knuckles yang ternyata menjadi pencipta senjata khusus untuk melawan sekutu Sonic itu. Nah, supaya lebih mudah, selanjutnya kita sebut saja pembeli Knuckles ini dengan nama Balder. Di awal pertemuan ini, Balder sangat kesal karena tim Willow gagal membawa Knuckles dalam kurun waktu yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Di tengah kemarahannya itu, Balder pun menyinggung soal masa lalunya yang ternyata pernah menjadi anak buah Dr. Robotnik dalam program operasi militer rahasia. Program ciptaan Robotnik ini kini berganti nama menjadi GUN yang selama ini menjadi tempat tim Willow bekerja. Di akhir pertemuan ini, Balder mengungkapkan bahwa ia membutuhkan kekuatan Knuckles untuk menciptakan karya barunya. Kini Balder mengancam akan membunuh tim Willow jika mereka kembali gagal menangkap Knuckles. Beralih ke Wade, ia diizinkan oleh Knuckles untuk mengikuti turnamen bowling karena kompetisi itu akan menentukan apakah Wade benar-benar mampu menjadi pejuang atau tidak.
Tak lama berselang, Wade melihat Pete ayahnya yang ternyata masih hidup dan kini menjadi pemain bowling profesional terkenal dan kaya raya. Saat mereka berkomunikasi, barulah terungkap bahwa Pete telah meninggalkan anak dan istrinya selama puluhan tahun, sehingga hal itulah yang membuat Pete dianggap sudah mati oleh keluarganya sendiri. Wade dan Pete kemudian mengakui bahwa mereka saling merindukan satu sama lain, dan mereka berjanji akan mengobrol lebih jauh setelah menyelesaikan penampilan mereka di turnamen bowling. Singkat cerita, turnamen ini akhirnya digelar dengan diikuti oleh banyak peserta hebat. Hasil pertandingan hari itu memastikan bahwa Wade akan menghadapi Pete di babak final yang akan digelar pada esok hari. Di tengah waktu rehat, Wade dan Pete akhirnya mengobrol dengan suasana santai. Pete lalu mengungkapkan bahwa ia meninggalkan keluarganya karena ingin fokus mengembangkan karirnya sebagai pemain bowling. Kini setelah berhasil meraih kesuksesan yang ia impikan, Pete mengakui bahwa keluarganya jauh lebih penting dari segalanya. Lebih jauh lagi, Pete juga masih menyimpan CD kompilasi lagu favoritnya dan Wade untuk membuktikan bahwa ia tak pernah melupakan anaknya selama pergi dari rumah. Percaya dengan semua pernyataan Pete, Wade akhirnya bisa memaafkan kesalahan ayahnya dan mulai bisa berdamai dengannya. Setelah meninggalkan Pete, Wade ditemui oleh Wendy. Mengetahui pertemuan anak dan suaminya tadi, Wendy mengingatkan Wade soal sikap buruk Pete yang pandai berbohong untuk membuat orang lain memihak kepadanya. Namun, Wade tak terlalu menganggap serius peringatan dari ibunya itu, karena ia sekarang ingin kembali membangun hubungan yang baik dengan ayahnya seperti saat ia masih kecil dahulu. Wade lalu memenuhi permintaan Pete untuk datang ke kediamannya yang sangat mewah. Lantas saat Wade sedang mengagumi tempat itu, Pete membawanya ke hadapan Wendy dan Wanda yang sedang disandra oleh tim Willow. Seketika itu, Wade langsung merasa bingung sekaligus kecewa dengan sikap ayahnya yang kembali berkhianat. Guna menjawab pertanyaan Wade, tim Willow akhirnya mengungkapkan bahwa aksi penculikan yang mereka lakukan berasal dari ide Pete. Sambil mengucapkan kata-kata manis untuk membela dirinya, Pete akhirnya mengakui bahwa ia melakukan tindakan jahatnya itu agar Wade mau menyetujui kesepakatan yang ia tawarkan. Dan kesepakatan Pete itu ialah Wade harus mundur dari turnamen agar ayahnya bisa menjadi juara untuk kesekian kalinya. Selain itu, Wade juga harus menyerahkan Knuckles kepada tim Willow jika ia tak ingin mereka menyerang ibu dan saudarinya. Berawal dari kejadian ini, Wade akhirnya terpaksa mengkhianati Knuckles dan berhasil membohonginya agar mau pergi ke lokasi Pete. Di waktu bersamaan, tim Willow bersiap untuk melumpuhkan Knuckles dengan senjata khusus sama yang diciptakan oleh Balder. Singkat cerita, saat baru tiba di lokasi Pete, Knuckles berhasil melancarkan serangan tipuan yang membuat tim Willow terkecoh. Nah, sebelum kejadian ini, ternyata Wade sudah memberitahu Knuckles secara rahasia soal maksud dari kebohongannya. Sehingga Knuckles sebenarnya datang ke sana untuk membantu menyelamatkan keluarga Wade. Knuckles kemudian harus bertarung melawan tim Willow yang saat itu berusaha sekeras mungkin untuk menangkapnya agar mereka tidak dibunuh oleh Balder. Di tengah duel ini, Willow menembakkan senjata teleportasi miliknya agar bisa langsung memindahkan Knuckles ke dalam kurungan seperti saat pertarungan pertama mereka. Namun karena sudah mempelajari senjata itu, Knuckles berhasil menghindar dengan aman. Sebaliknya, tim Willow justru terkena serangan teleportasi mereka sendiri, hingga akhirnya mereka tersedot dan terlempar ke sebuah tempat. Di waktu bersamaan, pertarungan sengit tadi dimanfaatkan oleh Wade untuk menyelamatkan Wendy dan Wanda yang saat itu sedang diborgol. Dengan perlengkapannya, Wade akhirnya berhasil membebaskan Wendy, sedangkan Wanda bersikeras ingin melepaskan dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya sebagai agen FBI. Karena nyawa ibu dan saudarinya sudah aman, Wade akhirnya berani mengikuti pertandingan final melawan ayahnya. Meskipun sedikit terlambat, Wade tetap bisa hadir dan bersiap untuk menghadapi Pete.
Menjelang pertandingan, Pete terus mengejek Wade agar mentalnya jatuh dan kalah. Namun, berkat pelatihan dari Knuckles, Wade yang biasanya mudah minder, kini bisa tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi tekanan. Tak lama setelahnya, pertandingan Wade melawan Pete akhirnya dimulai. Karena sama-sama jago, skor mereka pun terus imbang di sepanjang permainan. Sementara itu, Knuckles harus menghadapi Balder yang datang untuk menggantikan tim Willow. Dengan robot mecha yang dikendalikannya, Balder mampu melancarkan serangan yang menyulitkan Knuckles. Kembali ke final turnamen, Wade dan Pete kini memasuki giliran terakhir mereka yang akan menentukan siapa juaranya. Memasuki fase penentuan, Pete menyingkirkan seluruh pin melalui 2 kali percobaan lempar. Sedangkan Wade mendapatkan strike karena ia berhasil menyingkirkan seluruh pin hanya dengan 1 kali percobaan. Sayangnya, saat baru merasakan kemenangannya, Wade harus segera pergi karena ia baru mengetahui bahwa Knuckles sedang dihajar oleh Balder. Lalu saat Wade baru tiba di lokasi pertarungan, Balder dengan robotnya berhasil menyerap kekuatan Knuckles hingga membuatnya jatuh dalam kondisi yang lemah. Sambil mengulur waktu sampai Knuckles bisa bangkit, Wade akhirnya memberanikan diri untuk menyerang Balder. Berbekal senjata khusus milik Balder yang berhasil dicuri oleh Wanda, Wade bisa berulang kali melemparkan bowling ke robot Balder dengan menggunakan tenaga super. Lalu, tepat di saat Wade sudah kehabisan bowling, Knuckles akhirnya bisa bangkit dan kembali bertarung. Dengan kekuatan penuhnya, Knuckles mampu menghancurkan satu persatu bagian tubuh dari robot Balder hingga akhirnya ia mulai kewalahan. Di puncak pertarungan, Wade memberikan sebuah bantuan serangan sehingga Knuckles akhirnya berhasil mengalahkan Balder dengan cara melemparkan bola raksasa yang langsung melenyapkan robotnya. Setelah itu, Wendy dan Wanda berhasil menggagalkan aksi Pete yang saat itu berusaha mencuri piala Wade karena ia tak mau menerima kekalahannya. Tak lama kemudian, Wade akhirnya datang untuk mengambil pialanya dan merayakan kemenangannya ini bersama dengan Knuckles. Kini setelah Knuckles berhasil melatih Wade menjadi pejuang, mereka akhirnya pergi ke kota asalnya dengan perasaan senang dan bangga. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Knuckles. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!